Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kalau ingin mengalahkan Ridwan Kamil Suswono, maka PDIP harus mengusung Anies Baswedan. Kalau bukan Anies Baswedan, saya kira ya kemenangan itu akan sulit begitu kan. Kita lihat saja bahwa seperti kader PDIP yang mumpuni selama ini siapa? Ya kecuali Pak Mahfud, ya kecuali Ahok, mereka akan seimbang. Dan Ahok punya sejarah tidak baik. Kalau Pak Mahfud saya kira di Pilkada DKI Jakarta saya kira bagus juga begitu. Tapi popularitasnya lebih kalah dengan Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil itu sudah pengalaman dalam dunia ya pilkada ini begitu kan. Artinya secara tidak langsung punya program yang baik untuk diajukan. Tapi untuk head to headnya untuk melawan Anies Baswedan, saya kira Ridwan Kamil kalah begitu kan. Makanya saya katakan kalau Anies Baswedan diusung oleh PDIP, ya keuntungan oleh PDIP saya kira luar biasa. Makanya di Pilpres nanti di tahun 2029 bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan disodorkan itu ya. Dan kita lihat Anies Baswedan bisa jadi kuda hitam. Ya makanya untuk melawan pemerintah, untuk melawan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi, Anies Baswedan pasti ya kalau mereka diusung oleh PDIP. Makanya saya kira ini bagus kalau PDIP mengusung Anies Baswedan. Nampaknya sekarang kita lihat saja masyarakat banyak yang mengatakan dukunglah Anies Baswedan dan itu suara rakyat sebenarnya. Tapi kita tunggu saja. Kalau PDIP tidak menyalurkan Anies Baswedan, tidak ada masalah. Yang penting demokrasi kita tetap berjalan dengan baik begitu kan. Artinya apa? Artinya PDIP sama aja begitu. Artinya untuk diberikan kesempatan ya malah kadernya sendiri yang diajukan. Kan begitu logikanya. Ini PDIP harus usung Anies jika ingin kalahkan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada DKI Jakarta. Ya cuma itu jalan satu-satunya jika ingin meruntuhkan dinasti Mukidi. Harus ya usung Pak Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Pengamat mah asal cuap-cuap aja, dia ngomong mah sudah dapat fee dari elit global. Ini komentar dari netizen. Ya kita lihat saja realitasnya. Kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi begitu kan? Ya, iya memang tahu bahwa Ibu Megawati sangat cerdas. Tapi situasi saat ini ya kita lihat saja bagaimana seorang Jokowi begitu bisa berkhianat kepada PDIP. PDIP kurang apa di situ? Keluarganya, menantunya, anaknya sudah dibesarkan oleh PDIP. Tapi kenapa kok masih berkhianat di situ begitu? Kurang cerdas apa Bu Megawati? Nah, inilah yang kemudian menurut saya pribadi bukan soal di mana kita harus siapa kader yang maju, tapi bagaimana kemenangan itu secara mutlak. Dan Anies Baswedan bisa ya untuk melawan jadikan kuda hitam begitu. Ini menarik ya. Bahkan ini partai ngusung calon pasti ada syaratnya. Ada yang minta mahar, ada yang cuma daftar jadi kader, apalagi PDIP Perjuangan. Partai besar yang punya sekolah untuk mendidik kadernya sampai berhasil seperti sekarang. Ya, mbok ya, daftar jadi kader dulu, mbok sowan pada orang yang dituakan. Ya, memang kita lihat saja bahwa posisi PDIP sebenarnya terjepit di situ begitu. Dalam artian bahwa kalau mereka kalah di Pilkada DKI Jakarta, maka kekuatan seorang PDIP tidak bisa kecuali mereka bergabung kepada istana. Kalau mereka gabung kepada istana, jelas ya PDIP akan menjadi anak buah dari seorang Gibran. Jelaskan di situ begitu kan. Menjadi anak buah, apakah mau PDIP akan menjadi anak buah anak bawahannya seorang Gibran? Ya malulah dong begitu kan. Mending menurut saya pribadi ajukan saja Anies Baswedan, tawarkan saja mereka ya kadernya di PDIP. Wah ngeri nih bos. Insya Allah ada keyakinan bahwa Anies Baswedan akan menang di situ. Kita lihat saja buktinya nanti ya. Ketika menang gampang, PDIP kan punya senjata begitu kan ya. Ibaratnya sekarang PDIP ini lagi merakit ya. Merakit sniper begitu kan ya, yang untuk bisa bertanding di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau tembak sekali tembak ya, kalau mirip granat harus berapa kali tembakan begitu, dor itu kan. Tapi kalau pakai sniper, tembak sniper yang luar biasa itu satu kali saja sudah ambiar mereka. Jadi ibarat ini begitu kan. Makanya kekuatan di situ harus ada ya, apalagi pendukung-pendukung Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa dan banyak yang kemudian dorongan-dorongan itu kepada ya PDIP untuk mengusung Anies Baswedan. Tapi tergantung dari Ibu Megawati begitu. Kita lihat saja.
Bahkan ya putusan dari pengamat politik dari Adi Prayitno mengatakan bahwa konstelasi politik bakal berubah secara signifikan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan DPR batal merevisi UI Pilkada. Sebab sejumlah partai yang selama ini terkesan dikucilkan, bahkan ya bakal bisa mengusung calon mereka sendiri. Saya kira dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan DPR membatalkan revisi terkait dengan Undang-Undang Pilkada, maka PDIP punya kesempatan atau partai yang lain juga punya kesempatan untuk mengusung calon gubernur, bupati, dan wali kota. Syaratnya adalah ketika kita melihat dengan hal ini, begitu kan, khususnya untuk di Pilkada DKI Jakarta, Adi mengatakan PDIP harus mengusung sosok yang kuat jika ingin melahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Sebagaimana diketahui bahwa pasangan tersebut sejauh ini telah diusung koalisi raksasa yang terdiri 12 partai tersebut. Ya, ini terdiri dari Kim Plus itu. Bayangkan, ini kan koalisi gemuk begitu. Mana bisa seorang PDIP kalau kadernya yang diajukan sama-sama kadernya di situ. Mana bisa untuk menembus ya tabir-tabir dari Kim Plus ini. Mana bisa? Tidak bisa. Sejauh ini yang paling potensi sangat luar biasa ya Anies Baswedan. Tidak bisa yang lain begitu kan. Lihat saja ketika PKS saja begitu tidak mendukung Anies Baswedan, pendukung dan simpatisan mereka, wah, beralih dukungan begitu kan. Artinya apa? Artinya citra efek dari Anies Baswedan itu sangat luar biasa dibandingkan dengan ya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dengan PKS apa dampaknya? Karena kan hanya menjadi dapat wakil mereka, tapi efek secara konstituen mereka tidak bisa begitu kan. Suswono siapa? Walaupun mereka adalah kader PKS, masyarakat enggan begitu kan dari simpatisan itu, dari pemilih itu begitu. Makanya dari survei SMRC 95% ya pemilih PKS beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini adalah tergantung ya efek dari Anies Baswedan. Ini menarik untuk kita lihat ya. Bahkan ya ketika meskipun Anies memiliki opsi untuk mengusung Ahok ya yang elektabilitasnya tinggi, namun suara Ahok dinilai stagnan, sedangkan suara Anies masih mungkin bertambah dari ceruk yang lain begitu kan. Iya betul begitu kan. Kita lihat saja bahwa Ahok ya standarnya di situ aja. Ahok pendukung-pendukung mereka ya. Tapi kalau Anies Baswedan saya yakin potensinya sangat luar biasa. Ngeri bos ini. Apalagi secara etnis, secara pendidikan. Banyak ya pemilih di situ banyak yang masih mendukung Anies Baswedan dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Makanya dengan adanya situasi seperti ini, kalau ini didorong ya Anies Baswedan saya yakin dan saya yakin-yakinnya merem saja mereka menang. Anies Baswedan ini barang bagus begitu kan. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan di situ begitu. Ya semuanya tergantung dari Ibu Megawati ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini.